Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari berbagai konsep manajemen yang ada, semuanya itu bertujuan untuk mengupayakan pencapaian tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini terdiri dari uang, pasar, bahan, mesin dan peralatan, metode, dan manusia. Lingkup sistem agribisnis terdiri dari 5 subsistem. Yang pertama, subsistem penyediaan dan distribusi input produksi. Kegiatan ini mencangkup perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumber daya, agar penyediaan sarana produksi atau input usaha tani memenuhi kriteria. Yang kedua, subsistem produksi, mencangkup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Yang ketiga, subsistem pengolahan hasil. Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah value. Yang keempat, subsistem pemasaran, mencangkup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Dan yang kelima, subsistem penunjang, merupakan penunjang kegiatan prapanen dan pasca panen yang meliputi sarana tata niaga dan perbankan atau pengkreditan. Halo, perkenalkan nama saya Triarta Utami Sinaga dengan NIM 180301078 dari Bidang Agronomi, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan berbagi tentang pengolahan tahu dari tanaman kedelai sampai ke produksinya. Pabrik tahu yang saya kunjungi terletak di Jalan Rindam 1, Kota Pematang, Siantar. Jenis tahu yang dihasilkan pada pabrik pengolahan tahu ini yaitu jenis tahu Jawa. Sumber kedelai pada pabrik pengolahan tahu ini berasal dari budidaya tanaman kedelai yang ada di Jalan Tamrin, Kota Pematang, Siantar. Pengolahan tahu ini dimulai dari biji kedelai yang direndam selama kurang lebih 5 jam, di mana perendaman ini dilakukan agar memudahkan proses penggilingan nantinya. Setelah kedelai direndam kurang lebih selama 5 jam, kemudian kedelai ditiriskan. Lalu kedelai disiram dengan air agar biji kedelai lebih bersih dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya kedelai siap untuk dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk dihaluskan sambil diberikan air sedikit demi sedikit untuk mempermudah proses penghalusan. Setelah kedelai digiling halus, kemudian kedelai dimasukkan ke dalam kuali yang besar untuk dilakukan perebusan. Perebusan ini ditambahkan dengan air agar mempermudah mendapatkan sari kedelai nantinya, di mana perebusan ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit sambil mengaduknya sesekali. Setelah kedelai selesai direbus, kemudian dilakukan penyaringan dengan menggunakan saringan yang terbuat dari kain sambil menggoyang-goyangkannya untuk mendapatkan sari kedelai yang nantinya akan dicetak. Dan hasil kedelai yang telah disaring kemudian diberikan zat asam yaitu tawas sebagai resepnya. Setelah diresep, kemudian segera dilakukan pencetakan. Cetakannya berbentuk persegi yang terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kain. Para pekerja memasukkan sari kedelai ke dalam cetakan
dengan menggunakan ember kecil. Kemudian ditutup menggunakan lapis kain tadi, lalu dengan penutup cetakan dari kayu, dan menambahkan alat berat seperti batu yang dimasukkan di dalam ember. Maksud untuk mengurangi air yang ada agar tahu dapat tercetak dengan baik. Pencetakan dilakukan selama 15-20 menit. Setelah tahu tercetak dengan baik dan air sudah berkurang, kemudian tahu yang sudah tercetak dilepaskan dari lapisan kain dan dipindah ke alas kayu persegi. Dan hasil tahu yang telah tercetak disusun di tempat yang telah disediakan. Kemudian tahu dipotong dengan ukuran yang sama menggunakan kayu persegi panjang dan pisau. Setelah tahu selesai dipotong, kemudian dimasukkan hasilnya ke dalam ember. Pemasaran hasil tahu tersebut yaitu para konsumen dapat membelinya secara langsung ke tempat, dan pabrik pengolahan tahu ini sudah memiliki langganan tetap, seperti along-along dan kebun-kebun. Dan biasanya mereka yang mengambil ke pabrik pengolahan tahu dengan menggunakan pickup. Jika konsumen kecil membeli seperti rumah tangga, minimal membeli satu plastik yang telah dibungkus dengan harga Rp5.000. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu terdapat 3 subsistem. Yang pertama, subsistem pengolahan, di mana tanaman kedelai diolah menjadi tahu, yaitu jenis tahu Jawa. Yang kedua, subsistem pemasaran, yaitu hasil olahan kedelai berupa tahu dipasarkan ke along-along dan ke kebun-kebun, serta ke konsumen rumah tangga yang langsung membelinya ke pabrik pengolahan. Dan yang ketiga, subsistem penunjang, yaitu berupa transportasi seperti pickup dan becak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.